Selamat datang di channel Kimia with Mr. Bayu. Kali ini kita akan membahas master konsep kimia tentang titrasi asam basa. Apakah yang dimaksud dengan titrasi asam basa? Secara definisi, titrasi asam basa merupakan metode untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu larutan asam atau basa dengan larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Oleh karena itu, pada titrasi asam basa menggunakan konsep penetralan atau netralisasi, di mana asam bereaksi dengan basa akan menghasilkan garam dan air. Pada titrasi asam basa terdapat istilah titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. Titik ekuivalen didefinisikan sebagai keadaan saat asam dan basa tepat habis bereaksi. Secara stoikiometris dapat diartikan bahwa jumlah mol ekuivalen asam akan sama dengan mol ekuivalen basa. Sedangkan titik akhir titrasi merupakan keadaan saat terjadinya perubahan warna indikator yang menandakan bahwa titrasi harus dihentikan. Oleh karena itu, titik akhir titrasi harus sedekat mungkin dengan titik ekuivalen agar ketepatan hasil titrasi diperoleh dengan baik. Untuk melakukan titrasi, diperlukan rangkaian alat yang terdiri atas klem sebagai penjepit buret, statip sebagai penopang atau penyangga rangkaian, buret sebagai tempat larutan baku atau titran yang telah diketahui konsentrasinya. Pada buret terdapat skala yang menunjukkan jumlah volume titran yang digunakan pada titrasi. Labu Erlenmeyer digunakan sebagai tempat titrat, yaitu larutan yang akan kita cari konsentrasinya. Titrasi dilakukan dengan bantuan indikator asam basa. Indikator asam basa merupakan zat yang dapat berubah warna dalam suasana asam dan basa. Pemilihan indikator harus tepat dan sesuai dengan titrasi yang dilakukan. Umumnya, penambahan indikator pada titrasi hanya 2-3 tetes. Berikut ini merupakan contoh indikator yang umum dan sering digunakan pada titrasi asam basa. Ada metil merah, bromtimol biru, dan fenolftalen. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis titrasi asam basa, yaitu titrasi asam kuat dengan basa kuat, titrasi basa kuat dengan asam kuat, titrasi asam lemah dengan basa kuat, titrasi basa lemah dengan asam kuat. Titrasi dapat digambarkan dengan sebuah grafik atau yang lebih dikenal dengan kurva titrasi. Kurva titrasi menyatakan perubahan pH pada proses titrasi. Bentuk kurva titrasi bergantung kepada kekuatan asam dan basa yang direaksikan. Pada titrasi asam kuat dengan basa kuat, sebagai contoh, ditampilkan kurva titrasi antara 25 ml larutan HCl 0,1 molar dengan larutan NaOH 0,1 molar. Sebelum titrasi, pH larutan awal merupakan pH dari larutan HCl. Selanjutnya, ketika titrasi dimulai, pH larutan bertambah seiring dengan penambahan larutan NaOH. Pada saat titik ekuivalen, semua larutan HCl habis bereaksi dengan larutan NaOH, membentuk garam NaCl dan air. Karena garam NaCl tidak terhidrolisis, maka pH larutan pada titik ekuivalen adalah 7. Setelah titik ekuivalen, penambahan NaOH menyebabkan larutan bersifat basa karena ion OH- yang berlebih dalam larutan. Pada titrasi basa kuat dengan asam kuat, antara 25 ml larutan KOH 0,1 molar dengan larutan HCl 0,1 molar, sebelum titrasi, pH awal larutan merupakan pH dari larutan KOH. Selanjutnya, pH larutan turun seiring dengan bertambahnya larutan HCl. Pada saat titik ekuivalen, semua larutan KOH habis bereaksi dengan larutan HCl, menghasilkan garam KCl dan air. Karena garam KCl tidak terhidrolisis, maka pH pada titik ekuivalen adalah 7. Setelah titik ekuivalen,
penambahan larutan HCl menyebabkan larutan bersifat asam karena adanya ion H+ yang berlebih dalam larutan. Untuk titrasi asam lemah dengan basa kuat antara HCN dengan NaOH, mula-mula pH larutan akan sama dengan pH larutan HCN. Ketika titrasi dimulai, sebagian HCN akan bereaksi dengan NaOH membentuk garam NaCN. Oleh karena itu, terbentuk larutan penyangga asam dari sisa asam lemah dengan garamnya, yaitu HCN dengan NaCN. Keadaan ini berlangsung sampai sebelum titik ekuivalen. Pada titik ekuivalen, garam NaCN yang terbentuk terhidrolisis sebagian, menghasilkan ion OH-, sehingga pada titik ekuivalen, pH larutan lebih dari 7. Pada titrasi ini, indikator yang dapat digunakan adalah phenolftalen. Untuk titrasi basa lemah dengan asam kuat, pada saat titrasi dimulai dan sebelum mencapai titik ekuivalen, sebagian larutan NH4OH akan bereaksi dengan HCl membentuk garam NH4Cl sehingga menghasilkan larutan penyangga basa. Sedangkan pada saat titik ekuivalen, garam NH4Cl yang terbentuk mengalami hidrolisis sebagian dan menghasilkan ion H+. Oleh karena itu, pH pada titik ekuivalen kurang dari 7. Indikator asam basa yang dapat digunakan pada titrasi ini adalah metil merah. Bagaimana perhitungan untuk menentukan konsentrasi titrat pada titrasi asam basa? Ketika titrasi mencapai titik ekuivalen, mol ekuivalen asam akan sama dengan mol ekuivalen basa. Secara matematis dapat dituliskan V asam dikali N asam sama dengan V basa dikali dengan N basa. N atau normalitas merupakan hasil perkalian antara M molaritas dengan jumlah ion H+ atau ion OH-. Sehingga dapat dituliskan V asam dikali dengan M asam dikali N sama dengan V basa dikali M basa dikali dengan N, atau disederhanakan menjadi VA dikali MA dikali N akan sama dengan VB dikali MB dikali dengan N. Untuk lebih memahaminya, mari kita coba latihan soal berikut.